hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPAS ya. Nanti kita belajar tentang bagian-bagian tingkat. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga proses pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Dipimpin oleh salah satu siswa, silakan. Atika, hadir. Caca, hadir. Devina, hadir. Hafiz, hadir. Kasim, hadir. Nabila, hadir. Misbah, hadir. Sabrina, hadir. Dan terakhir Wahyu, hadir. Duduk lagi ya, hafal semuanya ya lagu. Sebelum kita memulai pada materi yang akan kita bahas, Pak Guru ingin menggambarkan pemahaman kepada kalian bahwa kita hidup itu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Semua itu ciptaan Tuhan. Nah, tadi kalian berangkat ke sekolah, melihat tumbuhan apa tidak di pinggir rumah, di pinggir jalan, atau di lingkungan sekolah ini? Lihat enggak? Iya. Coba hasil. Kamu lihat tumbuhan apa coba? Pohon mangga. Pohon mangga. Pohon mangga, ya itu tumbuhan. Aksan. Pohon pisang. Pohon pisang, ya. Caca, lihat. Pohon rambutan. Atika? Pohon jambu. Terus Nabila? Pohon durian. Terus si Hafiz, lihat pohon apa Hafiz? Pohon bunga mawar. Oh, pohon bunga mawar ya. Jadi bunga mawar itu juga tumbuhan. Nah, itulah contoh. Sebenarnya masih banyak yang lainnya ya. Contoh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selain itu yang sudah disebutkan, ada apa lagi? Misalkan lengkeng ya. Terus apel, pohon apel, pohon lengkeng. Kalau lengkeng saja itu termasuk buah.
ada pohon stroberi, ya masih banyak yang lain. Contohnya pohon ada pohon rambutan, pohon pisang, bunga mawar, pohon durian, pohon jambu, ya. Dan masih banyak yang lain. Dari yang kalian lihat tumbuhan di sekitar kalian, nah sebenarnya tumbuhan itu bagian-bagiannya ada apa saja sih ya? Nah, ada apa saja bagian-bagian tumbuhan setelah kalian mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah atau setiap kalian lewat jalan lihat tumbuhan atau yang berada di lingkungan sekolah. Sebenarnya bagian tumbuhan itu ada apa saja kalau kalian lihat di PowerPoint ini? Ada apa saja? Misalkan daun, terus bunga, buah, batang, ya. Itu sekilas bagian-bagian tumbuhan yang bisa kita lihat oleh mata kita, ya. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan ini apa yang kalian lihat sama seperti yang ada di alam, ya. Yang ada di alam pun pasti ada daunnya, ada akarnya. Ya. Jadi nanti sebelum kita membahas lebih dalam tentang bagian-bagian tumbuhan, nanti kita kerjanya berkelompok ya, seperti ini sesuai dengan pembagian secara diferensial atau berdiferensiasi, karena nilai kalian di tengah semester 1 kemarin sudah dikelompok-kelompokkan oleh Pak Guru, sehingga nanti kalian berkelompok bekerja sama, yang bisa mengajari yang belum bisa, dan yang bisa jangan egois. Oke? Kita akan belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran atau ke materi, kalian perlu tahu bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini atau mata pelajaran IPAS ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Kelompok pertama ada Aksan, Atika, dan Sabrina. Kelompok 2 ada Devina, Hasri, Misbah, dan Wahyu. Kelompok 3 Nabila, Hafiz, dan Caca. Ya. Akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan.
ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lendir, tulang daun melengkung, tulang daun jari, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang Berapa fungsi penting? Tadi dijelaskan di video bahwa akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar sabur, ya. Jadi akar itu bagi dua, akar tunggang dan akar sabur. Nah, fungsi akar itu apa sih? Satu, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Wahyu nomor dua apa? Baca coba. Dan menjaga tumbuhan tetap berdiri kokoh supaya tidak roboh, ya. Jadi kokoh di dalam tanah. Paham akar? Coba kalian amati coba akar bentuknya, ya, fungsinya. Selanjutnya, batang memiliki beberapa fungsi. Nah, tadi di gambar atau di dalam materi, batang juga dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis, ya. Ada berbentuk batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Kalau batang kayu contohnya pohon apa coba? Pohon mangga, sate, pohon durian, pohon rambutan, pohon yang batang berkayu, pohon mangga. Ada yang masih berapa? Ya. Daun berfotosintesis untuk apa? Ada yang tahu tadi sekilas di video? Ada yang tahu nggak tadi untuk apa? Di dalam video tadi, kalau kalian mengamati baik-baik, tadi kan daun itu untuk berfotosintesis. Nah, untuk apa? Untuk proses pembuatan makanan bagi tumbuhan hijau. Dan tadi mengamati sekilas video,
dan materi dari Pak Guru tadi fungsi batang, fungsi akar, jenis-jenisnya dan lain sebagainya yang sudah Pak Guru sampaikan. Sekarang kalian berkelompok bekerja sama, ya, jangan sampai kalian egois di dalam timnya, sehingga kalian setiap kelompoknya bisa bekerja sama dengan baik. Kelompok satu mana ya? Ya, kelompok satu. Silakan. Kelompok dua. Ya, kelompok dua. Kelompok tiga. Ya. Nah, silakan kalian bersama kelompok berdiskusi. Setelah kalian mengamati PowerPoint yang ditampilkan, silakan kalian mengerjakan LKPD, dikerjakan bersama-sama. Waktunya 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, nanti setelah 10 menit selesai, masing-masing kelompok untuk bisa menyampaikan hasilnya di depan kelas, ya. Kita akan berdiskusi dari masing-masing kelompok. Silakan bekerja sama, ya. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian mencari, ada yang bingung di kelompok dua. Ada paham, ya. Aksen bareng-bareng kamu cari juga, ya, bahasa. 2 menit lagi. Apa sudah selesai semua? Sudah. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang berani tampil dulu? Dari kelompok? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah berani tampil duluan, ya. Sudah berani tampil duluan menyampaikan hasil yang akan disampaikan. Yo, 1, 2, 3, lanjut, mulai. Inilah hasil dari kelompok kami. Tahu berfungsi kembali jadinya fokus konsentrasi dan sebagai alat pengawasan pembukaan. 2. Berfungsi mengumpulkan beberapa pasang dan membuatnya jalan biji. 5. Berfungsi untuk alat perkembangbiakan dan bagian untuk menghasilkan biji. Batang berfungsi mengeluarkan air dan mineral dari akar dan menopang bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar berfungsi menyerap air dan menunjang berdirinya tumbuhan. Inilah hasil musik dari kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Ya, coba siapa ada yang mau bertanya? Ya,
2, silakan bertanya kepada kelompok 1. Kalau bunga sangat penting dalam tumbuhan bunga, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Bunga sangat penting bagi tumbuhan bunga untuk proses pembiakan. Ya, betul. Siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi? Kalau tidak ada kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, tepuk salut. Ya, oke, luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk. Berarti tinggal kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang mau tampil duluan? Yang kelompok kelompok 3, ya, silakan untuk maju depan. Kelompok 3. Seperti tadi kelompok 1 ya, perkenalan dulu, hasilnya disampaikan, nanti ditawarkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota 1 saya Sumidina 2. Ika Hafiz. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Daun. Berfungsi pembuatan makanan dan melakukan partisipasi. 2. Buah. Berfungsi melindungi gizi di dalamnya dan menyimpan cadangan makanan. 3. Buah. Berfungsi tempat terjadinya pembentukan dan segala pembagian protein. 4. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan pengangkut air dan zat-zat makanan. 5. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara, mineral dan menunjang berdirinya tumbuhan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Siapa yang mau bertanya? Coba, siapa? Ya, dari kelompok 1 silakan bertanya pada kelompok 3. Ya, mengapa tumbuhan sangat membutuhkan akar? Coba. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Karena akar sangat penting bagi tumbuhan untuk menyerap air dari zat hara dan untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Ya, bagus. Siapa? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk salut. Yuk, berarti tinggal kelompok 2. Silakan maju. Harus lebih semangat, lebih lengkap lagi jawabannya, ya. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota sendiri admin. Tiga Misbah, Imam Wahyu. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Daun berfungsi tempatnya jadinya konsentrasi. 2. Berfungsi melindungi gizi dan menyimpan cadangan makanan. 3. Guna alat untuk pembiakan generatif. 4. Berfungsi mengangkut makanan dari akar. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Itulah diskusi dari kelompok kami. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Coba. Ya, dari kelompok 3. Silakan bertanya pada kelompok 2. Mengapa daun berwarna hijau? Ia akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Daun berwarna hijau itu karena daun mengandung zat hijau daun atau klorofil. Ya, bagus. Coba ditawarkan lagi kepada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk salut. Salut. Ya. Pak Guru
menilai ya kelompok terbaik dalam menyampaikan terus menjawab ya. Satu kepada kelompok 3, tepuk tangan. Ya, selamat untuk kelompok 3. Ini nanti dibagi kepada teman-teman kalian ya, atau kelompok kalian, agar kalian bisa lebih semangat lagi. Oke, kita sebelum itu kita melanjutkan agar lebih semangat melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Kita simpulkan bersama-sama bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ada 5 bagian penting tumbuhan. 1 ada fungsinya untuk menyerap air dan zat mineral atau mineral di dalam di akar ya. Yang kedua ada daun, berfungsi untuk tempat terjadinya penilaian. Silakan kalian menjawab dengan sendiri-sendiri ya, jangan contek. Ini adalah sebagai evaluasi dari proses pembelajaran hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tadi ada akar, ada daun, ada batang, ada bunga, ada buah, ya. Itu yang sudah kita pelajari bersama. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Kalau bingung? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu proses fotosintesis. Tadi dari kelompok berapa ya yang tanya fotosintesis? Ya, kelompok berapa? 2 ya. Ini dengan berdoa. Silakan untuk perwakilan dari kalian atau pemimpin berdoa baca ruangan. Silakan.